Film dibuka dengan seorang wanita bersama suaminya yang sedang berada di tepi sebuah danau. Istrinya terlihat ketakutan dan meminta suaminya untuk jangan berkata apapun. Namun saat sang suami menoleh, wajahnya tampak menyeramkan seperti dirasuki iblis. Dan tiba-tiba, suaminya terjatuh ke dalam danau itu. Panik, si istri kemudian berkata, "Kembalikan dia dan ambil saja aku sebagai gantinya." Tiba-tiba, sang suami muncul kembali ke permukaan. Sang istri segera menolong, meraih tubuh suaminya dengan sekuat tenaga. Tapi ia tak sadar, kata-kata yang baru saja terucap adalah sebuah janji pertukaran nyawa, dan janji itu tidak bisa ditarik kembali. "20 tahun berlalu, kini kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Roma. Roma adalah anak dari pasangan suami istri tersebut. Hari itu, Roma sedang berlatih renang bersama tunangannya bernama Marina. Tiba-tiba datang temannya, Ilya, yang menantang Roma untuk lomba renang, menguji seberapa hebat kemampuan mereka. Roma menyambut tantangan itu dengan semangat, sementara Marina, yang tidak bisa berenang diminta untuk tetap menunggu di pinggir kolam. Namun tanpa sepengetahuan Roma, Marina mencoba belajar berenang sendiri. Alhasil, keputusannya berakhir tragis, Marina tenggelam. Don't cry. Look at me next time. Beruntung, Roma sempat melihatnya dan dengan sigap menyelamatkannya dari maut. Malam harinya, Roma bersama Ilya pergi ke rumah lama peninggalan ayahnya. Rumah itu diberikan sebagai hadiah pernikahan untuk Roma dan Marina, dan Roma berniat merenovasi rumah itu agar bisa mereka tempati setelah menikah. Sementara itu di tempat lain, Marina mengobrol dengan Olga, calon kakak iparnya. Marina bercerita bahwa sebenarnya ayah Roma memberi rumah itu untuk dijual, namun ia dan Roma lebih memilih menempatinya. Tapi aneh bagi Marina, karena rumah itu hanya diberikan beserta akta dan kunci, tanpa ayah Roma pernah menemuinya secara langsung. Begitupun dengan Olga, karena sudah 20 tahun lamanya ia tidak pernah melihat ayahnya sendiri. Saat sampai di rumah tua itu, Ilya penasaran dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu keluarga Roma. Roma terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah danau. Dengan suara berat ia berkata, "Kau lihat danau itu, disitulah ibuku tenggelam." Setelah kejadian itu, ayah Roma menjadi gila. Saat itu Roma dan Olga tinggal di rumah kakeknya, dan sejak hari itu, Roma tidak pernah lagi bertemu ayahnya. Kemudian di salah satu ruangan, Roma menemukan foto-foto ibunya. Suasana hening pecah ketika terdengar suara klakson mobil. Tanpa sepengetahuan Roma, Ilya ternyata mengundang beberapa temannya untuk mengadakan pesta bujang. Roma yang kesal dengan ide itu keluar dari rumah, mencari ketenangan. I gotta take a walk. Roma berjalan ke arah danau, tempat ibunya dulu meregang nyawa. Dengan perasaan kacau, Roma menceburkan diri dan berenang. Tapi sesuatu terasa aneh, air terasa dingin, dan seolah ada yang mengawasinya. Saat ia naik ke permukaan, sosok wanita misterius dengan rambut pirang panjang berdiri di hadapannya. Seperti terhipnotis, Roma mendekat, hingga akhirnya mencium bibir wanita itu. Kemudian sosok wanita itu berbisik lirih, "Apakah kau mencintaiku?" Di sisi lain, Marina yang gelisah mencoba menghubungi Roma, namun tak ada jawaban. Hingga pagi Roma tak juga pulang, sampai akhirnya, Roma ditemukan pingsan di tepi danau. Setelah sadar, ia terus menanyakan sosok wanita misterius yang ditemuinya semalam. Teman-temannya mengira ia hanya mengigau. Namun Ilya menemukan sebuah sisir tua milik wanita, yang pikirnya sisir itu milik Roma. Keesokan harinya, pikiran Roma masih dipenuhi bayangan gadis misterius itu, namun ia tak berani menceritakan hal itu pada Marina. Tapi Marina yang sedang mencuci pakaian, menemukan sisir wanita yang terselip di tumpukan baju Roma. Hatinya goyah, meski ia mencoba berpikir positif. Ketika latihan renang berikutnya, kondisi Roma tiba-tiba melemah. Pelatih marah karena performanya menurun, padahal pertandingan semakin dekat. Ia pun pulang lebih awal, dan menuju ke ruang ganti. Namun, Roma merasa seperti ada yang mengawasinya, dan tak lama suara wanita itu kembali terdengar.
Setelah kejadian itu, tubuhnya semakin panas, dan demamnya semakin tinggi. Dalam tidurnya, sosok wanita misterius itu kembali muncul, menggelitik kakinya, membuatnya gelisah. Marina datang membawakan obat, namun saat Roma mengigau, Marina mendengar jelas Roma berkata, "Aku tidak mencintaimu." Marina pun menceritakan hal itu kepada Olga, dan juga menunjukkan sisir yang ia temukan di tumpukan baju Roma. Olga merasa tidak asing dengan sisir itu, kemudian membuka album foto keluarganya. Dan benar saja, sisir itu adalah milik ibunya. Setelah menutup pembicaraan itu, Marina merasa ada getaran di rumahnya, lalu ia melihat tangan-tangan misterius meraba tubuh Roma di kamar mandi. Saat pintu dibuka, tak ada siapapun. Hanya sebuah sisir tua kembali muncul di lantai kamar mandi. Saat ingin mengambil sisir itu, Marina terbangun, dan semuanya hanyalah mimpi buruk. Di hari perlombaan, Roma tampil percaya diri, tapi saat berada di dalam air, ia seperti ditarik ke dunia lain. Tiba-tiba, ia kembali berada di danau terkutuk itu. Wanita misterius itu muncul lagi, lalu berkata, "Apakah kau mencintaiku?" Roma menggeleng, dan saat itu juga ia tersadar dengan kondisinya yang semakin buruk. Karena insiden itu, ia harus dirawat di rumah sakit. Roma akhirnya jujur, dan menceritakan pada Marina, Olga, dan Ilya tentang sosok wanita yang ditemuinya. Ia mengaku tidak bisa lepas dari bayangan itu, seolah wajah wanita tersebut selalu menghantuinya. Kadang ia tampak seperti manusia, dan kadang berubah menjadi hewan liar. Roma juga mengaku bahwa ia menciumnya. Mendengar pengakuan itu, hati Marina hancur, lalu pergi meninggalkan mereka. Dengan kondisinya yang masih lemah, Roma berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba, ia berada di sebuah ruangan asing. Di sana, Roma melihat beberapa sosok Marina yang mengelilinginya. Roma? Karena kondisi Roma semakin parah, Ilya berniat membawanya kembali ke rumah tua peninggalan orang tuanya. Tetapi Olga berkata, "Kita harus menemui seseorang terlebih dahulu." Mereka pun pergi ke tempat yang dimaksud, yang ternyata itu adalah rumah seorang pria bernama Misa, yaitu ayahnya. Misa kini sudah renta, duduk melukis seorang perempuan. Saat pertama bertemu, Misa mengusir mereka. Namun ketika Olga mengatakan bahwa Roma bertemu seorang gadis di danau, Misa terkejut. Marina kemudian menunjukkan sisir tua itu, dan membuat wajah Misa semakin pucat. Akhirnya, ia menceritakan kisah kelam yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dulu saat masih muda, ia sering pergi ke danau itu. Di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis misterius yang selalu berdiri di tepi air, menatapnya tanpa berkedip. Gadis itu hanya mengucapkan satu kalimat yang sama berulang-ulang, "Apakah kau mencintaiku?" Misa tidak pernah berani menjawab, namun kehadiran gadis itu menghantui hidupnya setiap hari. Bayangan wajah pucatnya terus muncul dalam mimpi, dan suara itu selalu terdengar setiap ia menutup mata. Ia tersiksa, tapi tak bisa melepaskan diri. Hingga suatu ketika, Ibu Roma menemukan cara untuk mematahkan kutukan itu. Sayangnya, Misa tidak tahu bagaimana tepatnya sang istri melakukannya. Saat itu ia hanya ingat dirinya sedang tenggelam di danau, dan setelah sadar, gadis itu lenyap. Namun, bayangannya masih terus menghantui sampai hari ini. Karena itu, Misa menghabiskan sisa hidupnya dengan melukis wajah gadis itu berulang-ulang. Tidak menemukan titik terang dari cerita Misa, mereka berempat akhirnya memutuskan pergi ke danau. Mereka yakin, jawaban hanya bisa ditemukan di sana. Sesampainya di lokasi, mereka membagi tugas. Olga dan Ilya pergi memeriksa tepi danau, sementara Marina tetap tinggal menjaga Roma yang kondisinya masih lemah. Ilya kemudian menunjukkan tempat di mana dulu Roma ditemukan dalam keadaan pingsan. Olga memperhatikan setiap detail, lalu menyuruh Ilya menyelam untuk mencari sesuatu. Dengan ragu, Ilya menuruti perintahnya. Di dalam kegelapan dasar danau, Ilya menemukan sebuah batu nisan bertuliskan, Lisa Grigorieva. Namun sebelum sempat naik, sebuah tangan misterius dari dalam air menarik tubuhnya kuat-kuat. Ilya berusaha melawan, meronta sekuat tenaga. Beruntung ia berhasil menendang, berenang ke atas, lalu dengan cepat naik ke atas perahu. Sementara itu, di rumah, Marina menimba air dari sumur.
Tiba-tiba ia terkejut melihat seekor ikan besar muncul bersama suara-suara aneh yang bergema dari dasar sumur. Tak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berdiri di dalam sebuah gubuk tua memperhatikannya. Di dalam gubuk, sosok wanita itu duduk di depan cermin, berulang-ulang mengucapkan kalimat yang sama. "Ambil milikmu, berikan aku orang yang kau cintai." Take what's yours. Give me the loved one. Give me the loved one. Take what's yours. Give yours. Give me yours. What's yours. Give me the loved one. Marina tersentak dan menyadari bahwa wanita itu bukan orang lain, melainkan Ibu Roma sendiri. Wajahnya terlihat mengerikan, matanya kosong, suaranya lirih seperti bisikan kematian. Pada saat yang sama, Roma yang berada di rumah juga mendengar kalimat itu bergema di telinganya, sampai akhirnya, tubuhnya terlempar ke belakang, lalu terseret oleh kekuatan gaib menuju sebuah ruangan gelap. Marina mencoba menahan Roma agar tidak ditarik masuk, namun tiba-tiba sosok iblis mengerikan muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, Ilya datang membantu. Dengan cepat mereka menyegel pintu ruangan itu agar makhluk itu tidak bisa keluar. Mereka kemudian berkumpul dan berdiskusi. Olga meyakini, sisir tua itu kuncinya, karena terukir inisial Lisa Grigorieva. Menurutnya, mungkin Lisa bunuh diri. Dan orang yang bunuh diri tidak akan dikubur di pemakaman, melainkan di tepi danau tempat ia mengakhiri hidupnya. Marina tiba-tiba teringat kata-kata Ibu Roma di gubuk tua, "Ambil milikmu, dan berikan aku orang yang kau cintai." Ia yakin, kalimat itu adalah petunjuk untuk memutus kutukan. Maka mereka pun sepakat melakukan ritual di gubuk tua itu. Malam itu, Marina masuk seorang diri ke dalam gubuk, ditemani Ilya yang berjaga di luar sambil memegang sisir peninggalan Lisa. Marina mulai mengucapkan mantra, "Lisa Grigorieva, ambil milikmu, berikan aku orang yang kau cintai." Berulang-ulang ia mengucapkannya, hingga suasana berubah mencekam, dan sosok iblis itu menampakkan diri. And the door slowly opens. Dari luar, Ilya yang melihat kecantikan iblis tersebut seolah terhipnotis, mendekat, lalu mencium bibirnya. I do. Di rumah, Roma mendadak kesurupan. Ia berusaha membuka pintu ruangan bawah tanah, sementara Olga mati-matian menahannya, namun kekuatan Roma terlalu besar. Sementara itu, Marina melihat bayangan Lisa muncul di cermin. Tiba-tiba wajah iblis itu berubah buas, lalu mendorong kepala Marina ke dalam air di dalam bak tua. Dalam kondisi setengah tenggelam, Marina seolah melihat masa lalu Lisa. Dulu, Lisa pernah dilamar kekasihnya, dijanjikan cinta abadi. Namun janji itu palsu, sang pria menikahi wanita lain. Dikhianati, Lisa membunuh pria itu, lalu dikejar warga desa. Dengan putus asa, ia menceburkan diri ke danau, dan mengakhiri hidupnya di danau itu. You said you loved me more than life itself. Go away. Roma yang tersadar dari kesurupan berlari menuju gubuk, dan di sana, ia menemukan Ilya yang sudah dikuasai iblis. Roma masuk ke dalam gubuk itu, namun yang ia lihat di dalam membuat darahnya membeku. Banyak sosok Marina muncul, dan semuanya berkata, "Pilih aku." Do you love me? Choose me. Choose me. Dengan kekuatan cinta sejati, Roma mampu mengenali Marina yang asli, lalu memeluknya erat dan berkata, "Aku mencintaimu." Sekejap, suasana berubah hening. Makhluk-makhluk itu lenyap, dan Marina berhasil terselamatkan. Mereka mengira segalanya telah usai, tapi ternyata, kutukan belum berakhir. Saat menimba air di sumur, Ilya kembali kerasukan, lalu berjalan tak terkendali menuju ruang bawah tanah. Roma yang mencari keberadaan Ilya sudah menemukannya dalam keadaan mengapung. Roma berusaha menyelamatkan, tapi Ilya tenggelam di genangan air dan tak pernah kembali. Saat Roma mencari jasad Ilya, tiba-tiba, sosok Lisa muncul lagi menyerangnya.
Mereka pun dengan cepat menuju mobil dan dengan segera meninggalkan tempat itu. Where's Ilya? She got one. Namun tiba-tiba, mobil mereka mogok di tengah jalan. Saat Roma memperbaiki mobilnya, tiba-tiba sosok Lisa muncul kembali. Olga akhirnya menyadari bahwa kutukan ini bukan soal sisir, melainkan Lisa butuh sesuatu yang lain. Roma pun sadar yang dibutuhkan Lisa adalah dirinya, kemudian ia nekat kembali ke danau. Marina mencoba menghentikannya, tapi Olga malah memukul kepala Marina hingga pingsan. Di tepi danau, Lisa muncul dan kembali mengucapkan kalimat yang sama, "Apakah kau mencintaiku?" Roma mengiyakan, namun Lisa tahu Roma berbohong. Sementara itu di rumah tua, Olga mengikat Marina di kursi. Ternyata, Olga berencana menumbalkan Marina agar adiknya bisa bebas dari kutukan. Ia berulang-ulang memanggil nama Lisa, "Ambil pengantin wanitanya, dan kembalikan saudaraku." Namun di saat itu, Misa datang menghentikannya. Ia berkata dengan tegas, "Ini tidak akan berhasil. Dulu ibumu menyelamatkan aku karena ia memberikan dirinya dengan sukarela, bukan dengan paksaan." Olga akhirnya luluh, lalu memeluk ayahnya. Namun, mendadak Lisa muncul di hadapan mereka. Misa menatapnya dengan mata berair, lalu berkata, "Sudah lama kita tak berjumpa, ambil aku saja, jangan ganggu mereka, aku masih mencintaimu." Lisa menjerit marah, lalu menyeret Misa ke dalam air. Dengan cepat, Marina berhasil memotong rambut Lisa dengan gunting, hingga iblis itu menjerit kesakitan, namun sempat menarik Olga hingga ikut tenggelam bersamanya. Marina kemudian berlari mencari Roma yang kini sudah sekarat di tepi danau. Namun terlambat, Roma sudah tak bernyawa. Her power is in her hair. A life for a life. Mom gave hers for Dad. Dengan penuh amarah, Marina terjun ke dalam danau meski ia tak bisa berenang. Dengan tekad kuat, ia bertarung dengan Lisa di dalam air, dan berhasil memotong rambut iblis terkutuk itu. Give him back. Take me. Di saat yang bersamaan Roma tiba-tiba hidup kembali, dan mereka berdua pun berpelukan di tepi danau. Namun ternyata, kutukan ini belum berakhir. Marina menatapnya dan bertanya, "Apakah kau mencintaiku?" Roma sadar, yang berdiri di hadapannya bukan Marina asli, melainkan Lisa yang menyamar. Diam-diam ia mengambil gunting di dekatnya, lalu dengan cepat memotong rambut iblis terkutuk itu. Roma segera menyelam mencari Marina yang asli, dan menemukannya dalam keadaan sekarat. Hingga akhirnya, Marina pun selamat, dan dengan penuh air mata, mereka pun berpelukan di tepi danau yang kini sunyi. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dendam,
amarah, dan pengkhianatan hanya akan meninggalkan luka yang abadi, bahkan setelah kematian. Itulah yang membuat arwah Lisa tak pernah tenang. Namun sebaliknya, cinta sejati, pengorbanan, dan ketulusan mampu memutus kutukan dan mengalahkan kegelapan. Hidup akan selalu memberi kita pilihan, mau terikat pada dendam, atau memilih ikhlas dan kasih sayang. Karena hanya hati yang penuh cinta yang mampu membawa kita pada kedamaian. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.